Ya, selamat siang anak-anak kami. Siap. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Oke. 1, 2, 3, 4. Hadir semua ya? Oke, kepada anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang memimpin kita dalam doa untuk doa sebelum belajar? Bilas ya, bisa bilas ya. Ya, semuanya. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita menyerahkan kewujudan dan kedalam Tuhan. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pertolongan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini kami bisa melanjutkan materi pembelajaran kami dengan materi selanjutnya. Ingat kami pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, kiranya Tuhan selalu menemani kami, baik kami mengawali pertengahan hingga kami bisa mengakhiri nanti pembelajaran kami. Ya Tuhan, apapun pembelajaran kami pada hari ini, semoga menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Berkatilah Bapak Guru kami yang akan menjadi kami pada hari ini, berilah kebenaran kekuatan kepadanya, supaya dia bisa mendidik dan mengajari kami dengan baik. Tuhan, inilah doa dan seruan kami pada siang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kerana Kau yang kerajaan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami. Nah, sebelum kita memulai, mari kita dulu fokus. Ada sedikit ice breaking yang Bapak kasih kepada anak kami. Jadi ini ice breakingnya antara panjang dan pendek. Ya, artinya kita membuat gerakan yang berlawanan. Kalau Bapak bilang nanti panjang, berarti kalian melaksanakan pendek. Contohnya, ya, ini kan panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek. Artinya kalian yang membuat gerakan yang berlawanan. Bagaimana? Mengerti ya? Mengerti? Oke. Silakan berdiri kepada anak kami. Ambil posisi yang sama mungkin. Ya, supaya jangan ada yang bertabrakan pada sama ya. Jadi saya hanya yang memberikan perintah anak-anak kami yang membuat gerakannya. Oke. Nah, baik, fokus ya. Ya. Oke. Panjang. Salah. Ya. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang. Masih ada yang ya, kita mulai. Kasar dulu ya. Ya, kita mulai ya. Pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, panjang. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nah, baik, pada anak-anak kami, mungkin ini adalah materi kita. Mungkin tidak asing lagi, Bapak TJ di atas, ya, sebagai guru bahasa Inggris. Nah, pada hari ini kita materi kita adalah recount text. Ya, recount text itu adalah sebuah yang menceritakan kembali kejadian yang sudah berlalu. Nah, ada kompetensi dasar yang kita pelajari di sini adalah yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan untuk kebahasaan beberapa teks, recount listen, dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks. Kemudian kompetensi dasar berikutnya adalah menyusun teks, recount, lisan, dan tulis pendek dan sederhana
terkait peristiwa pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, ada indikatornya. Indikator ini hal-hal yang akan dicapai. Itu yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks recount. Sudah jelas. Yang keduanya adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai contoh teks recount. Ya, yang kemudian adalah berikutnya membuat contoh teks recount secara berkelompok sesuai dengan minat masing-masing kelompok. Dan berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergantian di depan kelas. Nah, kemudian khusus pelajaran recount ya pada hari ini, nah ini adalah tujuan kita mempelajari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks recount. Yang kedua adalah membuat contoh recount teks sederhana serta mampu mempresentasikannya dengan menunjukkan sikap percaya diri, peduli, kerjasama, dan menunjukkan rasa empati serta dapat mencapai KKM 70%. Nah, itu dia. Kemudian, nah ada itu recount teks. Nah, ini di atas sudah Bapak buku dalam bahasa Inggris, tapi sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, definisi dari recount text adalah, kalau kita lihat dulu apa itu recount text. Recount text is a kind of text to retell the series of events or experience which happened to the participant in the past in chronologically order. Artinya apa? Text recount adalah jenis teks yang menceritakan kembali rangkaian peristiwa atau pengalaman yang terjadi pada peserta atau pada orang di masa lalu dalam urutan yang kronologis. Itu adalah recount text. Nah, lanjutannya, nah apa tujuan dari kita membuat recount text? Tujuannya apa sebenarnya? Ya, tujuannya adalah the purpose of recount text is to inform or to entertain the reader about event or experience that happened in the past. Nah, artinya tujuan dari recount text itu adalah untuk menginformasikan atau menghibur pembaca tentang peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Artinya kemarin kan kita ada kegiatan di sini. Kegiatannya apa? Ada lomba memasuki air ke botol, apalagi ya fashion show, apalagi makan kerupuk Bapak Ibu guru ya. Nah, artinya itu kan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu. Nah, kalau saya bilang tolong ceritakan cerita yang terjadi pada saat minggu yang lalu, berarti anak-anak kami bisa menceritakan itu yang disebut dengan recount text. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu adalah kita informasikan kepada orang. Yang berikutnya apa? Menghibur. Ya, tahu nggak? Waktu kami ada kegiatan itu, ya Bapak Ibu guru makan kerupuk. Ada yang tidak habis kerupuknya, ada juga seorang satu, ada juara 2. Ada lagi, waktu kami ambil airnya, ya airnya jatuh-jatuh tidak masuk ke botol. Ya, jadi peristiwa itu adalah yang disebut dengan recount text. Nah, ada beberapa jenis, ya, jenis dari recount text. Nah, itu dia beberapa, yaitu personal recount, biography, factual recount, imaginative recount, and historical recount. Artinya apa? Ada beberapa jenis teks recount. Contohnya apa? Cerita pribadi. Artinya hanya pribadi kita ceritakan kepada orang lain. Yang berikutnya menceritakan ulang fakta. Ya, faktanya apa? Tahu nggak? Waktu 17 Agustus tahun 1945
1945 kami itu merdeka. Ya, kami ada memproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu ya. Menceritakan ulang imajinatif. Ya, artinya kita menceritakan yang ada di kepala kita. Ya, mungkin kemarin itu sebenarnya saya ingin pergi ke sini yang ada di kepala kita, padahal itu yang ada yang kita laksanakan sebelumnya. Nah, kemudian menceritakan ulang sejarah, itu sejarah. Ya, kenapa kita ada di sekarang, kenapa sekolah kita ada, dan kenapa kita merdeka. Nah, something seperti itu. Ya. Kemudian kita bahas satu-satu. Ada beberapa tadi tipe dari konteks. Ya. Yang pertama adalah personal recount. Apa itu personal recount? Ya. Personal recount is a recount that retelling an activity the narrator or speaker has been personally involved in. Artinya apa? Personal recount adalah menceritakan kembali suatu kegiatan yang penulis atau pembicara pernah terlibat dalam secara pribadi. Misalnya perjalanan saya ke pertanian, buku harian dan lain-lain. Contohnya yaitu apa yang terjadi kepada anak kami waktu anak-anak kami pergi ke PKL. Kalian bisa menceritakan. Atau ketika anak kami berkunjung ke pantai, bisa menceritakan. Itulah personal recount. Yang kedua adalah biografi. Ya. Apa itu biografi? Biografi text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. It is based on the research. This biography context varies from national hero to an international artist. Artinya apa? Teks biografi adalah uraian atau kisah rinci tentang kehidupan dan kehidupan seseorang ditulis oleh orang lain. Itu adalah teks non-fiksi. Hal ini berdasarkan penelitian teks recount biografi ini bervariasi dari pahlawan nasional hingga internasional artis. Artinya apa? Contohnya kan pahlawan yang menunjang pendidikan adalah siapa? Yang pahlawan yang kita kenal yang menerobos dunia pendidikan siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan selalu dikenal. Setiap ada 2 Mei tetap ada Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama menerobos bahwa pendidikan itu penting. Itu adalah biografi. Lanjut. Factual recount. Nah, apa itu factual recount? Nah, factual recount is a recount that recording the particular of incident. Nah, example, report of a science experiment, journal, police report, news report, and historical recount. Artinya apa di situ? Menceritakan ulang fakta adalah menceritakan ulang yang mencatat rincian suatu kecelakaan. Nah, kalau ada celaka dilapor kepada polisi, maka tetap ada catatan itu sama kalian bahwa kalian sudah pernah celaka di kepolisian. Kemudian laporan eksperimen sains, ya, laporan pengalaman ilmu, jurnal, dan laporan berita dan pelaporan ulang sejarah. Ya. Artinya, misalnya kalau ada yang terjadi, pernah nggak ada yang viral kan putus putus tali bendera? Itu kan pernah viral itu 2018. Ya, ada anak SMP lari langsung tanpa ada membawa apa tali yang sudah jatuh. Ya, itu adalah factual recount. Lanjut. Nah, ada itu yang disebut dengan imaginative recount. Apa itu imaginative recount? Ya, imaginative recount is a recount that entertaining the readers by creating imaginary or events as if they were real. Motive, language, specific detail,
membaca pada imajinasi atau kejadian yang pernah nyata, ya. Artinya itu adalah tadi imaginative recount. Kemudian berikutnya adalah historical recount. Apa itu historical recount? Ya, is a text that used to explain and retell factual event in the past. In the past that has historical value. Artinya apa ya? Teks yang digunakan untuk menjelaskan, menceritakan kembali peristiwa faktual di masa lalu, ya, mempunyai nilai sejarah. Nah, itu dia yang teks tadi, jenis-jenisnya teksnya. Nah, ada itu general structure of recount text. Artinya apa? Ada susunan dari teks recount. Nah, itu dia. Ya. Terdiri dari orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Penjelasan detailnya dan tanya sebagai berikut. Nah, ada kalau kita membuat teks itu, ada beberapa bagian-bagian yang harus ada. Itu adalah recount text. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah ini yang memberi pembaca informasi latar belakang yang dibutuhkan untuk memahami teks, seperti siapa yang terlibat, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu telah terjadi. Itu orientasi. Berikutnya, event. Apa itu event? Events adalah menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu dan peristiwa yang terjadi dijadikan secara kronologis. Artinya setelah kita memperkenalkan siapa yang terlibat, kronologisnya apa? Ya, apa yang disajikan di situ pada peristiwa masa lalu. Dan berikutnya adalah reorientation. Apa itu reorientation? Ya, ini adalah opsional, menyatakan komentar pribadi penulis tentang peristiwa apa yang terjadi pada akhirnya. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, ini video. Coba kita lihat, coba akan lihat ini video response. Tadi definition, purpose, general structure, example, language, picture, dan analisis. Ada juga speaker kita. Nah, apa itu recount text? Ya, recount text is a text which retell event or experience in the past. Artinya teks yang diceritakan kejadian atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Nah, itu tujuannya. Susunan kalimatnya tadi itu orientation, event. Nah, orientasi itu adalah memperkenalkan ceritanya apa. Kalau kejadiannya dalam menceritakan apa yang terjadi, kronologinya seperti apa. Jadi orientasi dalam penutup. Nah, itu ceritanya. Nah, ini nampak nggak? Nah, ini ceritanya adalah liburan di Bandung. Nah, last holiday I went to Bandung with my friends. Asep. We spent our holiday there. We went to Bandung by bus. The bus schedule from Tangerang was. Nah, itu di atas adalah memperkenalkan orang, memperkenalkan toko. Berarti kalau memperkenalkan toko itu yang paling di atas itu yang disebut dengan yang pertama tadi, orientation. Nah, itu dia. Yang kedua, menceritakan gambaran kenapa pergi
event, ya, kejadian. Dan yang ketiga adalah penutup, ya, reorientation. Liburan ke Bandung, ya, hanya 2 hari, tapi itu membuat saya bahagia. Nah, itu dia. Lanjut, ada ciri-ciri text recount. Yang pertama adalah menggunakan simple past tense. Masih ingat kamu simple past tense? Masih? Ya, simple past tense, kemudian past continue, kemudian past perfect dan past perfect continue tense. Yang berikutnya apa? Using temporal sequence. Ya, artinya menerangkan keterangan waktu. Frequency use, ya, itu adalah frekuensi, misalnya kejadian when, then, after. Kemudian fokus pada specific participle. Ya. Kemudian using conjunction. Kalian tahu apa itu conjunction? Penghubung. Dan using action word, dan menggunakan kata kerja. Lanjut. Ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dia contoh reconteks. Ini yang terjadi pada 17, memproklamasikan kemerdekaan. Ya. Nah, ini pada hari Jumat itu dia proklamasinya sampai teksnya ke bawah. Nah, perhatikan dulu pada reconteks ini. Ya. Di sini, apa yang tadi di situ kan menggunakan kata simple past tense. Nah, mana kata yang menggunakan simple past tense pada pernyataan jelas? Kalimat ketiganya di mana? Siapa yang tahu? Buku tangan. Di mana kata kerja ketiga di situ? Pada teks itu. Bless. Kata kerja ketiga di situ yang kamu tahu satu aja apa? Kata kerja ketiga. Kalian tahu kata kerja ketiga kan? Kata kerja. Artinya contohnya open. Kata kerja keduanya open it. Kata kerja ketiganya open it. Nah, kalau di sini apa contohnya? Itu contohnya adalah salah satunya adalah Proclamation of Indonesia Independence was read. Read itu adalah kata kerja ketiga. Nah, mana lagi? Mana lagi? Nah, ada yang tahu kata kerjanya? Itu contohnya lagi adalah declare, mendeklarasikan itu. Word declare president and five president the next day. Next the agreement. Artinya apa di situ? Mereka yang mendeklarasikan adalah presiden dan wakil presiden pada hari itu, ya, dan menyatakan persetujuan. Nah, itu dia tentang Independence Proclamation. Nah, baik. Sebelum kita masuk kepada latihan, ada dulu yang mau ditanyakan sekarang tentang reconteks. Ada yang mau ditanya? Sudah tahu kalian kan apa itu reconteks? Kalau reconteks itu tadi apa itu? Iya, menceritakan kejadian yang terjadi pada masa betul. Ada 3 bagiannya. Siapa yang tahu? 3 bagian dari reconteks.
Apa itu? Orientation. Orientation, events, Reorientation. ya, reorientation, betul. Ya, reorientation. Nah, jadi itulah bagian-bagiannya. Jadi kita buat dulu kelompoknya. Kita bagi kelompok berapa ini? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 4 orang. Ya, 4 orang untuk pada teks ini. Kalian tentukan mana orientation, mana event, dan mana reorientasi. Kita buat dulu kelompok. Ya, hitung dulu. Mulai dari 1. 1. 2, 3. Enggak, kamu tahu San? 1, 1. 2, 3. 4. 4. Mulai 1. 2, 3. 4. 4. Oke. Gabung kelompok 1, gabung kelompok 2, gabung kelompok 3, gabung kelompok 4. Ayo kita buat lingkaran. Sini. Ini ada meja di sini. Siapa yang di depan ini? Bawa mesinnya. Ayo semua. Oh, di sini ada kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ayo kita bawa dulu. Ini aku udah makan. Mana kelompok 4 tadi? Ayo. Kita teksnya 1, 2, 3, 4 orang sini. 1, 2, 3. Teksnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, oke. Silakan dibaca-baca dulu. Tadi ada Bapak kasih itu. Nah, itu orientation. Tentukan mana orientation, mana event, dan mana reorientation. Oke, silakan diskusikan pada teks itu. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk melihatnya, menentukan mana itu orientation, mana event, dan mana reorientation.
Bisa. Bisa. Nah. Nah, baik. Siapa yang sudah dapat? Mana itu orientation? Tunjuk tangan. Oh itu si Nunong. Ah, sudah ya. Berdiri, silakan berdiri. Pada teks tersebut orientasi terletak pada kalimat pertama, yang artinya teks tersebut menceritakan latar belakang atau pengenalan dari tokoh di mana ia berlindung. Ya. Baik, betul sekali. Itu adalah orientasinya adalah dia menceritakan tokohnya, siapa yang terlibat yang pertama dan di mana dia berlindung. Tepuk tangan dulu buat. Yang kedua, event. Siapa yang suka apa event? Ya, blessing. Silakan blessing. Baik, menurut kami kelompok 4 sesuai dengan maksud kami bersama-sama. Menurut kami struktur atau struktur yang kedua tentang berkonteks terdapat pada paragraf atau kalimat yang kedua pada teks yaitu other first day sampai ke and grasshoppers. Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih. Betul. Itu adalah event. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Di mana itu orientation? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, si sama mau Beva. Pertanyaan ya, silakan. Menurut kelompok 3, reorientation terdapat pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga. And the third day. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat si Beva. Mantap. Nah, itu adalah reorientation. Artinya reorientation itu adalah penutupnya. Ya, penutup. Di mana itu? And the third day, pada hari ketiga, I had to back home. Saya akan pulang. Dan kemudian saya sedih meninggalkan nenek dan kakek. Tapi itu tidak apa-apa karena next day hari libur berikutnya saya akan pergi ke sana dan melihat mereka lagi. Nah, dalam teks pertama di situ kan ada orientation, betul ya? Ya. Lihat di situ coret-coret. Mana di situ kata kerja? Pas ya. Ya, digaris bawahi. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Digaris bawahi, mana itu?
Gimana? Bisa kalian? Bisa? Oke. Eh, Kelompok dua dulu. Silakan. Apa past tense kata kerja kedua di situ yang ada pada teks nomor 1? Disebutkan. Silakan berdiri. Yang kalian dapat. Ya, silakan. Berdiri. Disebutkan saja apa kata kerjanya. Ya, silakan. Ya. Baik, kami dari kelompok 2 telah menemukan kata kerja kedua, yaitu yang terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu the last holiday I went to my grandma's. Kata kerjanya aja, simpulkan saja. Apa itu? Yaitu my grandma's. Hanya itu semuanya yang kalian dapat. Yang dari semuanya aja kata kerjanya. Masih kurang pas. Ya, silakan duduk. Siapa yang tahu? Dari kelompok mana? Bisa kelompok 1 sama namanya tadi dulu? Yusrina. Oke, silakan. Sebutkan aja kata kerjanya. Kami dari kelompok 1 kata kerja pada kalimat pertama ada beberapa, itu 1 when, Ya. 2 helping, help, Ya. 3 rented, Rented. ya, yang keempat interesting. Ada lagi? Habis. Oke, 4. Lanjut. Dari kelompok 3 udah. Ya, silakan berdiri. Dari kelompok 3 itu Last, when, interesting, helping, rented. Oke, thank you. Silakan duduk. Kelompok 4, apa yang kalian dapat pada kata kerjanya? Silakan. Ya, si Les. Menunjukkan Pak kata kerja yang telah kami temukan dalam teks ini terdapat pada kalimat our song, pertama our song, kedua established. Hanya itu. Ya Pak. Iya, terima kasih. Nah, masih ada yang kurang pas, ya. Ada juga yang sudah benar. Ya, yang pertama, kata kerja yang pertama itu simple pastnya adalah itu adalah yang pertama adalah when. Nah, itu adalah kata semua sama kalian. When itu artinya adalah pergi. Yang kedua adalah so far from the farmer. My grandpa and grandma farm. Spend. I spend 2 days. Spend. Why? Dua spend. Yang ketiga adalah did. Yang berikutnya adalah planted. Ya, planted vegetable yang terakhir. Planted. Berarti berapa banyak? 4. Siapa yang benar semuanya? Ada? Gak ada ya? Siapa yang benar 1? Ada yang tadi yang mereka sebutkan? Ada? 2 siapa? 3? Ada? Keempat? Gak ada. Ya, baik. 2 yang paling banyak. Ya. Coba lagi paragraf kedua. Silakan lihat kata kerjanya, garis bawahi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
mudah kan? Atau gampang sulit mencari pasiensi itu kan? Gak apa-apa, kena coret-coret teksnya nggak apa-apa, dicoret. Mana tahu kan ada yang kena dapat. Oke, siapa yang sudah dapat yang sosial? Ada? Ya, silakan si Weko. Kami dari kelompok 3 telah melakukan kata penelitian yaitu bath, did, sleeping, went, call, move, sama going. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ada lagi siapa dari kelompok mana? Ada? Kelompok 1 lagi, silakan. Namun berganti-gantian kamu. Ayo. Ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 yang kami dapat kata kerja yang kami dapatkan itu dan moving, sleeping, continue, knocked, ran, compared, prepared, eating, going. Itu aja. Iya. Ya, makan dulu. Mungkin tentang dulu kelompok 1. Ada lagi yang lain? Siapa? Ya, kelompok 4 silakan. Kami dapatkan dari sini yaitu yanget, to move, sleep. Ada lagi? Ada kelompok 2? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2, kata kerja yang kami dapatkan adalah 1. Real did, were, eating, prepared, sleeping, did, continue. Tepuk tangan dulu kelompok. Baik, oke ya. Kita coba untuk Saatnya pergantian jam pelajaran. Jam masuk pada ke-6 dimulai. Saatnya pergantian jam pelajaran. Jam ke-6 dimulai. pada paragraf kedua itu yang pertama adalah learning, ya learn. Yang kedua adalah plan, ya. Yang ketiga adalah did, moving, ya.
berikutnya move. Head to move. Kemudian did. Ya, did. Berikutnya adalah continue. Kemudian adalah want. Kemudian adalah sleeping. Ya, sleeping. Kemudian wake up. Wake up itu bangun. Ya. Kemudian knocking. Ya, knocking. Ya, nenek mengetuk pintu kami. Kemudian he laugh. Laugh. Laugh itu kan ketawa. Kemudian sudah compare. Compare, membandingkan. If I compare. Berikutnya when, we went. Sudah. Kemudian prepare. Ada tadi yang sudah tadi. Prepare. Ya. Ada juga eating bisa. Ya, eating. Kemudian follow. Kemudian do. Kemudian give. Kemudian check it. Dan selesai paragraf kedua. Nah, untuk paragraf ketiga itu adalah kerja kalian di rumah untuk menyelesaikannya. Gimana, pas? Pas. Kembali dulu ke tempatnya, tetap dulu semua. Yang penting jangan ada. Nah, mari kita berhenti sejenak. Nanti ada yang Bapak sampaikan dan kalian ikuti. Ya, kalian ikuti. Ini adalah untuk melihat apakah anak-anak kami itu lagi refresh atau tidak. Ya, jadi ikuti gerakan yang Bapak laksanakan atau kata-kata Bapak yang diikuti. Ya, ini adalah latihan mendengar dengan sadar. Ya, ya, kita mulai ya. Sebelum mulai, silakan anak-anak kami duduk dengan senyuman mungkin. Ya, duduk dengan senyuman mungkin. Kemudian bisa menggeser posisinya di mana lebih nyaman duduknya, ya, agar lebih nyaman. Cobalah anak-anak kami tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks, ya, seperti tidak ada beban. Kemudian rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Ya. Pangkuan atau di atas meja, rileks. Ya. Kemudian amati suasana yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernafas dengan pelan, panjang, dan dalam. Selanjutnya suara yang jauh
kira-kira dari mana suara tersebut? Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar. Silakan dengan pelan ambil nafas panjang dan dalam sekali lagi. Nah, dari sekian apa yang sudah kita laksanakan, ya, bagaimana perasaan Anda sebelum melaksanakan tadi dan setelah juga melakukannya? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Sebelumnya tadi bagaimana perasaannya? Ya. Silakan Anda sebenarnya perasaan sebelumnya tadi gimana? Perasaan sebelumnya dalam proses pelajaran materi, materinya berjalan lancar, tapi ketika dalam pemberian tugas atau diskusi kelompok, hati sedikit berdebar atau bimbang. Tetapi sekarang ketika sudah refreshing, mungkin semua tadi yang beban tadi atau beban pemikiran tadi sudah refresh kembali. Oh iya. Tepuk tangan dulu Mas. Ada yang dari perempuan silakan. Ada? Kenapa tenang-tenang saja? Si Eva, di mana? Silakan kasih tanggapan. Gimana perasaan Anda? Perasaan saya ketika memulai pembelajaran tadi terasa senang karena adanya pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi. Terus ketika latihan mendengarkan tadi, saya mendengarkan suara-suara dari kelas sebelah, dan di situ saya diajarkan bagaimana cara mendengarkan suara-suara yang lebih tajam lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekali lagi kita akan buat latihan itu dalam main fishing, yaitu melihat dengan sadar. Ya, ikuti yang saya katakan. Setelah ini nanti Mbak selesai pelajaran kita. Ya. Khusus ini nanti akan memberikan tanggapan. Ya, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Silakan anak-anak kami duduk dengan senyuman mungkin, ya, atau senyaman mungkin. Anak-anak kami bisa menggeser posisinya duduknya agar lebih nyaman. Cobalah dulu tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh anak-anak kami. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Silakan pejamkan mata. Ya. Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, relax. Kemudian amati 3 benda yang ada di depan anak-anak kami saat ini. Mulai dari benda pertama, perhatikan benda tersebut apa adanya. Gimana bentuknya, teksturnya, warnanya, gerakan yang mungkin ditimbulkannya. Lanjutkan pada benda kedua. Perhatikan benda tersebut apa adanya, bentuknya,
teksturnya, warnanya, gerakan yang mungkin ditemukannya, sambil terus bernafas pelan. Silakan kemudian lanjutkan dengan benda ketiga, sama seperti benda-benda sebelumnya. Perhatikan benda tersebut apa adanya, bentuknya, teksturnya, warnanya, gerakan yang mungkin ditemukannya. Kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan buka kembali matanya secara pelan. Ambil nafas panjang dan dalam sekali lagi. Oke. Nah, sekarang amati perasaan Anda sebelum melakukan, saat melakukan, apa mudah kehilangan fokus sesudah mau melakukan latihan. Nah, siapa yang bisa menanggapi? Benda apa yang kamu pikirkan tadi? Benda apa? Apa benda pertama? Apa benda kedua? Apa benda ketiga? Seperti apa dalam perasaan Anda? Yusrian, silakan. Saya setelah saya melakukan Misalkan suara. kegiatan tadi, saya memperhatikan jam tangan saya. Ya. Jam tangan saya ini bergerak setiap detik, bertukar nomor. Jadi yang menimbulkan gerakan atau suatu apa ya? Yang penting dia berbeda-beda setiap saya melihatnya, pasti angkanya berbeda. Setiap kali saya melihatnya dia berbeda lagi. Dan yang kedua, saya mengamati buku dan pulpen saya. Kedua benda tersebut memiliki perbedaan baik dari segi bentuknya, segi warnanya maupun cara ketika dia bergerak. Tapi sama-sama mereka bergerak jika ada yang menggerakkannya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat saya. Satu lagi, saya mau mendengarkan si Jufran. Silakan Pak. Baik, pertama tadi yang saya amati itu saya bentuknya segi empat atau bertipe. Yang kedua itu saya mengamati pulpen saya, ia berbentuk panjang dan bulat. Ya. Dan ketiga itu saya mengamati meja, bentuknya juga seperti segi panjang. Habis. Mantap. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Itu adalah semua yang Bapak kasih itu adalah bagaimana supaya kesadaran anak kami itu dalam belajar. Sebenarnya kalau kita fokus ini, kita akan merasakan bagaimana itu perasaan atau pikiran kita fokus pada apa yang saya sampaikan. Dan beberapa tadi yang sudah Bapak sampaikan, jadi saya ambil kesimpulan dari materi kita untuk hari ini, yaitu yang pertama bahwa topik kita adalah rekonteks. Rekonteks itu artinya apa? Dia yang menceritakan kejadian yang sudah berlalu atau yang sudah lampau. Artinya kita menggunakan di sini adalah kata kerja, simple past tense, simple past continue, simple past perfect, dan simple past perfect continue. Yang kedua adalah kita menggunakan conjunction. Yang ketiga adalah frekuensi yang menyatakan soal, waktu, dan yang keempat adalah kita menggunakan conjunction atau penghubung. Nah, ada 3 bagian dari text recount, yaitu yang pertama adalah orientation, event, dan reorientation. Jadi semuanya itu adalah yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya Bapak sampaikan. Tadi sudah Bapak kasih ada tugasnya diselesaikan paragraf ketiga. Jadi mudah-mudahan bisa dan akan dilaksanakan dan kita akan periksa pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Yahoo. Yahoo.